kami juga tidak tahu bentuk keratonnya seperti apa. Karena keraton abad 16 yang hancur abad 17 nggak punya dokumennya. Yang abad 17 hancur abad 19 pun tidak ada dokumennya. Karena dokumen Banten ini disita oleh Belanda, termasuk naskah-naskah, termasuk gambar keraton dan sebagainya. Alhamdulillah itu masjid masih bisa terselamatkan, karena masjid itu tidak untuk basis perlawanan menara yang tinggi itu. Jadi dulu abad 16 menara itu tidak seperti itu bentuknya. Jadi tengah menara dulu itu sekitar tangga siksak dari papan dan tingginya kurang lebih antara 13 meter atau 10 meter. Kemudian abad 17 ketika perang saudara berkecamuk di Banten, di dalam menara itu ditemukan logistik perjatahan pihak musuh dan akhirnya serang. Menara rusak. Dan abad 17 pada masa Sultan Haji, menara dibangun lagi oleh Sultan Haji. Ini dirancang oleh Hendrik Lupercardil, orang Belanda itu. Maka bentuknya seperti mercusuar Eropa ini. Nah, namun dari wujud keseluruhan mercusuar ini juga masih ada ornamen-ornamen Hindu dan Cina sebetulnya. Kalau kita perhatikan dari pintu masuk, ini kuat sekali nuansa Hindunya karena mirip sekali dengan pintu-pintu candi. Terus yang bagian atas itu seperti memolo ya, puncak bagian menara itu ornamennya itu berbentuk bunga teratai, bahannya dari terakota. Nah, bunga teratai ini adalah lambang budaya Cina yang Kroasia. Karena memang ini sebetulnya untuk menghargai Cek Bancut ya. Cek Bancut ini nama perancang menara pertama yang membuat menara Masjid Agung Banten ini. Kalau fungsinya yang pertama untuk mengumandangkan azan. Ada ini bagian sitting gill, di mana raja bertemu dengan para tamunya. Nah, ini lantai yang baru hasil pemugara, dan ini hasil pemugara masih menggunakan material lama. Oke, jadi kalau materialnya dari batu bata dan karang. Ini disebutkan juga dalam Babat Banten Pupuh ke-22, gawe kruta, batu arti, bata, kalawat, kawis. Artinya membuat kota dan perbentengan dari batu bata tidak jebol kalau di meriam ini. Karena memang tahapan pembangunan benteng ini misalnya pertama batu karang, nanti dilapisi oleh batu bata setebal kurang lebih 2 meter. Yang rumput ini di tengah diisi oleh tanah dan pasir. Nah, tanah dan pasir ini fungsinya sebagai peredam mortir atau meriam ya, supaya tidak tembus. Nah, batu karang kenapa ini sangat penting sekali di Banten ketika itu? Karena Banten ini adalah kota pantai yang dekat dengan laut dan airnya asin, hawanya saja asin. Nah, supaya si bangunan tidak cepat keropos, maka batu karangnya sebagai backup, penangkal asin lah istilahnya seperti itu ya. Dan memang kuat ternyata. Karena karangnya karang laut. Nah, ini bentuk bangunan tiga setengah lingkaran disebut dengan sitting gill ini, atau pendopo. Kembali lagi, karena ternyata keraton ini setelah hancur diserang oleh The Endless ini dijarah, diambilin materialnya ketika Belanda membangun pusat pemerintahan yang baru di Serang itu, di kota Serang. Jadi ini dimanfaatkan material keraton ini untuk membangun pemerintahan di Serang, seperti kantor residen, kantor gubernur dan yang presidennya dulu, kantor bupati dan yang lainnya. Masih kita lihat kalau di sekitar alun-alun di pusat kota itu masih banyak bangunan-bangunan kolonial ya, masih banyak sekali ada yang masih berfungsi sebagai pusat pemerintahan semula seperti kantor bupati. Sampai sekarang juga masih jadi kantor bupati. Kantor residen sekarang jadi museum negeri ya, pernah jadi kantor gubernur Banten. Namanya kolam Roro Denok, yang mana dulu yang uniknya nih airnya disuplai dari sebuah danau namanya Tasikardi. 2 km air itu dialirkan, karena memang di sini susah air tawar tuh. Air tawar dan bersih ya. Jadi air danau Tasikardi itu dialirkan melalui pipa terakota. Tadi kalian masuk ke museum ada ya, pipa tanah liat itu. Nah, seperti itu 2 km sambung menyambung dan difilter melalui 3 filter air. Ada gambarnya di museum ya, filter airnya seperti apa, sehingga air menjadi jernih ya melalui filter panggilan abang putih dan putih. Kalian ya, di belakang saya atau di depan kalian ini ada sebuah kolam yang ada di dalam keraton ini, namanya kolam Roro Denok. Jadi Roro itu artinya ratu, Denok itu berarti cantik ya. Nah, di sini kemungkinan besar ini pemandiannya para putri dan permaisuri keraton. Nanti saya sebutkan bahwa suplai air dari danau melalui pipa tanah liat dan kemudian difilter melalui 3 filter air masuk sini. Dan ini ada cungkupnya dulu, cuman kita nggak tahu bentuknya, makanya belum dibuat lagi. Dan ada sirkulasi air, setiap saat air diganti.
Jadi ada air masuk, ada keluar. Nah, sekarang sudah tidak berfungsi. Termasuk suplai air dan danau sudah tidak berfungsi karena memang pipa terakotanya rusak. 2018 kemarin, kebetulan saya ikut kajian juga 2019. Ternyata memang pipa terakota yang arah ke danau Tasukati sudah banyak yang putus. Padahal itu sudah di-backup dengan konstruksi bangunan kayak kot setinggi 70 cm dan ketinggian danau itu 6,5 meter di atas permukaan Surosowan. Ini luar biasa ya, orang dulu teknologi sudah ketemu. Nah, bahkan di Kaibon, karena Kaibon ini lebih muda dari Surosowan, di sana ada teknologi yang lebih maju lagi. Jadi di sana ada ruangan yang menggunakan pendingin air. Jadi seperti kayak begini nih, misalnya airnya ada di bawah, di sini ada lantai papan di atas. Sama ada sirkulasi air setiap saat diganti kalau memang dibutuhkan. Nah ini ada bekas ininya ya, lubangnya. Tapi ada pipa terakota cuma udah sumber rusak. Ini ada bekas papan, balok kayu tepatnya, balok kayu yang disilangkan ke sana, yang digunakan sebagai penyangga pasangan batu bata. Jadi ini ditutup steril dulu ini. Dan ini nanti dibagi berruang-ruangan. Jadi di sebelah sana lebih rendah. Gitu. Nanti berruang-ruangan ini semacam kayak water torrent lah kalau sekarang ya. Karena kolam wudhunya sendiri adalah kolam gantung yang menggunakan keran. Nah ini saya taruh dia besar. Jadi banyak menggunakan perangkat lain untuk mengangkat bangunan. Khawatir air tanah lebih tinggi dan masuk ke sini soalnya. Jadi sistemnya bukan tutup gitu.